Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ayu Nitasari. Kali ini saya akan menjelaskan materi relasi. Oke, langsung saja supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar yang disebut sebagai diagram panah. Ini ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, di sini anggota himpunan A adalah Ani, Leon, Ahmad, Wahyu, dan Hana. Sedangkan anggota himpunan B adalah Pramuka, Basket, Sepak Bola, dan Paskibra. Sedangkan anak panah di sini dia menunjukkan hubungan atau relasi. Nah, anak panah ini dalam gambar ini menunjukkan relasi atau hubungan mengikuti ekstrakurikuler. Oke, paham ya? Nah, sekarang dari sini kita lihat anak panah Ani itu menuju ke Pramuka dan Basket. Jadi dapat dibahasakan Ani mengikuti ekstrakurikuler Pramuka dan Basket. Kalau anak panah Leon hanya menuju ke sepak bola. Jadi dapat dibahasakan Leon mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Nah, Ahmad mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, Wahyu mengikuti ekstrakurikuler sepak bola dan Paskibra, dan yang terakhir Hana mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Nah, dari sini dapat kalian tunjukkan bahwa relasi itu adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Oke, paham ya? Suatu relasi itu dapat disajikan oleh beberapa cara. Di antaranya adalah dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan lurus. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A anggotanya 2, 4, 6, dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Relasi dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Kita akan bahas bersama-sama mulai dari diagram panah. Nah, untuk membuat diagram panah, kalian perlu membuat seperti ini dulu. Karena di sini yang diketahui himpunan A dan himpunan B, maka di sini kita tuliskan A, dan sebelah sini kita tuliskan B. Nah, ini kan untuk tempat anggota himpunan A. Anggota himpunan A berapa aja? 2, 4, 6. Kita tuliskan 2, 4, 6. Dan anggota himpunan B itu berapa aja? 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan di sini. 4, 5, 6, 7. Nah, di sini relasi dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Nah, tuliskan lebih kecil dari. Sekarang kita akan membuat anak panahnya. Jadi tolong kalian perhatikan. Nah, di sini angka 2. 2 apakah lebih kecil dari 4? Ya, jadi kita buat anak panahnya. 2 lebih kecil dari 5? Ya, jadi kita buat anak panahnya. 2 lebih kecil dari 6? Ya, jadi kita buat anak panahnya. 2 lebih kecil dari 7? Ya, jadi kita buat anak panahnya. Nah, sekarang kita ke angka 4. Nah, apakah 4 ini lebih kecil dari 4? Tidak, jadi kita tidak perlu buat anak panahnya. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, kita buat anak panahnya. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ya. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Ya, jadi kita buat anak panahnya. Dan yang terakhir, 6. Apakah 6 lebih kecil dari 4? Tidak, jadi tidak perlu dibuat anak panahnya. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak. Dan yang terakhir, apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya, jadi baru kita buat anak panahnya. Dan ini sudah jadi diagram panah untuk menjawab soal yang A. Sekarang kita akan membahas yang koordinat kartesius. Nah, kalian gambarkan dulu bidang koordinatnya. Di sini sumbu X itu mewakili himpunan A, yaitu 2, 4, 6. Ya. 2, 4, 6. Nah, sumbu Y ini dia mewakili himpunan B,
B, yaitu 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Jadi sekarang yang sumbu X itu berarti 2, 4, 6, sumbu Y adalah 4, 5, 6, 7. Sekarang kita lihat relasinya masih lebih kecil dari ya. Jadi kita akan buat titik-titiknya. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Iya. Jadi X-nya 2, Y-nya 4. Karena iya, maka kita beri titik. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. X-nya 2, Y-nya 5. Karena iya, kita beri titik. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Iya. X-nya 2, Y-nya 6. Kita beri titik karena iya. Apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya. Karena iya. X-nya 2, Y-nya 7. Kita beri titik. Paham ya sampai sini? Lalu masih ada 4. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Enggak, jadi nggak usah kita perlu gambar titiknya. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, jadi X-nya 4, Y-nya 5. Karena iya, kita beri titik di sini. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Iya, jadi X-nya 4, Y-nya 6. Karena iya, kita beri titik. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya, karena iya, X-nya 4, Y-nya 7. Kita beri titik. Ya. Dan yang terakhir, di sini ada angka 6. Apakah 6 lebih kecil dari 4? Tidak, jadi tidak perlu diberi titik. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Tidak, sehingga tidak perlu diberi titik. Apakah 6 lebih kecil dari 6? Tidak, sehingga juga tidak perlu diberi titik. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya, jadi X-nya 6, Y-nya 7. Karena iya, kita perlu beri titik di sini. Jadi ini sudah selesai untuk menjawab soal yang koordinat kartesius. Dan yang terakhir adalah himpunan pasangan diurut. Ya. Nah, di sini cukup mudah sebenarnya. Di sini kalian lihat 2 itu lebih kecil dari 4, 5, 6, 7. Jadi kita tulis 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Dan 4 ini dia lebih kecil dari 5, 6, 7. Jadi kita tulis 4,5, 4,6, dan 4,7. Dan yang terakhir, 6 itu lebih kecil dari 7. Jadi kita tulis 6,7. Jangan lupa kurung kurawal di akhir dan di awal. Oke, paham ya? Kita ke yang kedua. Ketahui dua himpunan P yaitu 4, 5, 6 dan Q 1, 2, 3, 4. Relasi dari himpunan P ke Q adalah 3 lebihnya dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, koordinat kartesius, dan yang terakhir himpunan pasangan diurut. Nah, untuk diagram panah kalian perlu gambar seperti ini. Dan karena di sini himpunan P dan Q, maka di atas ini kita beri P dan di sini kita beri Q. Anggota himpunan P adalah 4, 5, 6. Kita tuliskan di sini P 4, 5, 6. Q itu 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Relasinya adalah 3 lebihnya dari. Kita cek, kita analisis ya. Apakah 4 itu 3 lebihnya dari 1? Iya, jadi kita bilang sana. Apakah 4 3 lebihnya dari 2? Tidak, jadi tidak perlu kita beri. Apakah 4 3 lebihnya dari 3? Tidak, jadi tidak perlu kita beri anak-anak. Dan yang terakhir, apakah 4 3 lebihnya dari 4? Tidak, jadi tidak perlu kita beri anak-anak. Begitu juga untuk 5 dan 6, kita cek satu-satu. Nanti anak panahnya akan seperti ini. Ya. Lalu yang kedua ada koordinat kartesius. Kita gambar bidang koordinatnya terlebih dahulu. Seperti biasa, yang X itu untuk himpunan P, yaitu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dan Y ini untuk himpunan Q, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita cek ya, apakah 4 lebih dari 3 lebih dari 1? Iya, jadi X-nya 4, Y-nya 1, kita beri titik. Apakah 4 3 lebihnya dari 2? Tidak perlu kita beri titik ya. Apakah 4 3 lebihnya dari 3? Tidak, jadi tidak perlu kita beri titik.
Apakah 4? 3 lebihnya dari 4? Tidak, jadi tidak perlu kita beri titik. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk 5 dan 6. Diperoleh seperti ini. Dan yang terakhir, himpunan pasangan berurut. Ya, di sini 4 itu 3 lebihnya dari 1. Jadi kita tulis 4,1. 5 itu 3 lebihnya dari 2. Jadi kita tulis 5,2. Dan yang terakhir 6. 6 itu 3 lebihnya dari 3. Jadi kita tulis 6,3. Selesai. Sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Sebutkan aturan relasi dari himpunan A ke himpunan B berikut ini. Jadi di sini kalian diminta untuk menyebutkan aturannya. Nah, yang pertama, di sini sudah ada gambar, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di sini kita lihat anak panahnya. Ini kita disuruh menentukan aturannya. Nah, kita lihat apakah ini aturannya kurang dari. Coba kita cek ya. 1 kurang dari 1, betul ada anak panahnya. 1 kurang dari 4. Nah, kok ini tidak ada anak panahnya? Berarti aturannya bukan kurang dari. Sekarang apa ya kalau bukan kurang dari? Kita coba akar dari. Apakah 1 akar dari 1? Betul. Apakah 2 akar dari 4? Betul. Nih, ada anak panahnya. Apakah 3 akar dari 9? Betul. Apakah 4 akar dari 16? Betul. Jadi aturan relasinya adalah akar dari. Nah, di sini yang kedua ada gambar himpunan A dan himpunan B ya. Nah, kita lihat. Sekarang kalau seperti ini gambarnya kira-kira menunjukkan aturan apa ya? Coba kalau kuadrat dari, kita cek ya. Apakah 4 kuadrat dari 2? Betul. Apakah 9 kuadrat dari 3? Betul. Apakah 16 kuadrat dari 4? Betul. Dan apakah 25 adalah kuadrat dari 5? Betul. Jadi, diagram panah ini memiliki aturan kuadrat dari. Nah, sekarang kita ke gambar yang ketiga. Ini ada himpunan A dan himpunan B serta anak panahnya yang menyatakan hubungan atau relasi. Nah, di sini aturannya kira-kira apa ya? Apakah kurang dari? Coba kita cek ya. 0 kurang dari 2, betul. 0 kurang dari 4, betul. Tapi di sini kok tidak ada anak panahnya. Jadi, aturannya bukan kurang dari. Lalu apa ya? Atau 2 kurangnya dari? Coba kita cek ya. 0, 2 kurangnya dari 2. 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5. 5, 2 kurangnya dari 7. Wah, betul semua nih. Jadi, aturannya adalah 2 kurangnya dari. Dan ini ada gambar lagi, diagram panah. Dengan menggunakan cara yang sama, kita analisis, ya. Lalu kita temukan nanti aturannya adalah faktor dari. Paham ya? Selanjutnya, di sini ada koordinat kartesius. Nah, kita akan cari aturannya. Sama seperti tadi. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Kira-kira aturannya apa ya? Setengah dari coba. 1 setengah darinya 2, 2 setengah darinya 4, dan 3 setengah dari 6. Betul. Jadi aturannya adalah setengah dari. Lalu ada contoh lagi. Islam Al-Quran, Kristen Injil, Buddha Tripitaka, Hindu Weda. Kira-kira aturannya apa ya? Oh iya, memiliki kitab. Jadi Islam memiliki kitab Al-Quran, Kristen memiliki kitab Injil, Buddha memiliki kitab Tripitaka, dan Hindu memiliki kitab Weda. Ya, jadi aturannya adalah memiliki kitab. Dan contoh yang terakhir, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Aturannya apa ya? Coba kalian analisis. Iya, betul. Aturannya adalah akar dari. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, dan seterusnya.
Paham ya? Oke, tadi kita sudah membahas materi relasi, mengenai penyajian relasi dan menyatakan aturan dalam relasi. Nah, di sini kalian harus banyak berlatih agar dapat menganalisis permasalahan dalam relasi. Dan sekian dari saya, sampai berjumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.